Bapak Ibu, saya izin berdiri nggih. Nah, ini soalnya agak sudah keringgingan. Mohon izin ya Bu nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah lama nunggu saya Bu ya. Ini jadi lemas ya Bu ya. Boleh tahu Bapak Ibu sampai di sini jam berapa tadi? Jam 9? Jam 8? Ada ya jam setengah 8 Bu? Atau jam 7? Kalau ada saya kasih hadiah Bu. Udah ya Bu ya. Ya Ibu mohon maaf sekali ya. Betul kata Ibu, dari setelah sholat subuh berangkat, tapi mampirnya kemana-mana dulu Bu ya. Jadi sekali lagi semangatnya ke Bapak Ibu ya. Hari ini kita sharing saja Bu, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu selama mengasuh Ananda. Saya hanya sekedar menceritakan terkait perkembangan zaman sekarang ini, terkhusus era digital gitu Bu ya. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Iya, ada yang tahu, ada yang enggak ya Bu ya. Tidak apa-apa, pagi-pagi semangat dulu ya Bu ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana Bu belakangnya? Yes, yes, yes gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes gitu ya Bu ya. Nah, nanti yang paling oke dikasih hadiah ya Bu ya. Oke Bapak Ibu semuanya, apa kabar Bapak Ibu semua? Aduh Bu, kok kalah sama muridnya, anaknya, Masya Allah. Anaknya kalau yes, yes, yes itu perlu semangat, yes, yes, yes. Apalagi kalau sudah dance TikTok gitu ya. Wah, ibunya juga ikut tau Bu. Lah, ya podo ae kok ya bareng-bareng karo putra-putri ini. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu semua? Mantap, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah menunggu saya sampai jam berapa tadi Bu ya, setengah 10 lebih sedikit nyampe sini. Bapak Ibu kali ini di MI dan MTS YPSM Mangiran kita akan membahas ini Bu. Sinergi orang tua dan sekolah dalam mewujudkan siswa hebat di era digital. Loh, kok perlu sinergi kenapa ya Bu ya? Loh, Bapak Ibu enggak tahu tantangan zaman sekarang ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan pengasuhan di rumah saja, maka itu nanti pengembangan anak akan kurang optimal. Tetapi bila Bapak Ibu bersinergi dengan sekolah dan juga lembaga-lembaga lain, maka pengembangan anak bisa menjadi lebih optimal. Kalau ada masalah pun nanti juga bisa terselesaikan. Seperti itu ya Bu ya. Yuk. Nah, saya punya satu pertanyaan Bapak Ibu. Yang bisa langsung saja jawab ya Bu ya. Ini nanti enggak ada salah benar ya Bu ya. Pertanyaannya adalah, apa itu yang dimaksud era digital? Bapak Ibu pernah dengar era digital? Monggo langsung saja, apa gitu Bu ya. Kalau Ibu mendengar kata digital bayangannya apa Bu? HP, wah ya, kotak ireng ya. Sekarang warna-warni ya Bu ya. HP, ada lagi. Kalau era digital itu apa sih hubungannya? Sebelah sini belum. Apa Bu? Era digital? Internet loh. Mana tadi yang jawab? Oh iya Ibu, terima kasih. Internet betul. HP, internet. Satu lagi yang bapak-bapak mewakili, meskipun bapak-bapak minoritas tapi tetap berjuang ya Pak ya. Di sini sampai jam setengah 10. Monggo bapak-bapak.
Nah, ini bisa kemana-mana ya. Saya bisa mendekat ke bapak-bapak. Bapak, kalau mendengar era digital ini kan apa Pak? Media sosial. Wah, Bapak udah tahu ya media sosial. Tepuk tangan buat bapaknya ya. Ternyata mengikuti update ya, update sekarang. Media sosial mereka apa mawon toh Pak? Napa mawon media sosial? Banyak, satu saja Pak. YouTube, wah mantap. Ibu? Facebook, mantap. Ibu yang sebelah sana ada lagi? YouTube, Facebook, apalagi Bu? Kenapa Bu? HP? Instagram. Wah, ya sudah kalau gitu saya selesai Bu ya, sudah tahu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda ya Bu ya. Nggih, terima kasih. Itu tadi adalah hal-hal yang berhubungan dengan era digital. Benar sekali Bu, mari kita cek satu-satu. Apa sih sebenarnya era digital itu? Nah, Ibu bisa bayangkan ya di gambar itu. Kalau dulu yang namanya telepon harus ada cagaknya, harus ada kabelnya. Kalau sudah ada hujan, angin, pohonnya plek, aduh gak nyambung gitu ya, harus telepon bagian itu perbaiki. Itu adalah era analog istilahnya. Jadi transformasi sinyal itu elektromagnetik, jadi pakai manual juga pakai kabel gitu ya. Belum wireless seperti itu. Nah kalau sekarang era digital itu yang bawa Bapak Ibu. Nah itu dulu tuh kaset pakai pita ya Bu ya. Muter-muter sampai bulat gitu ya. Nah kalau yang masih mengenal kaset pita ini berarti sekarang sudah usianya ya sama kayak saya Bu, saya masih kenal juga ini. Ya, kaset pita itu masih saya pakai dulu waktu saya masih sekolah. Oke. Jadi kalau sekarang yang digital itu sudah mendengarkan musik tidak perlu beli kaset, tidak perlu muter-muter lagi, dimasukkan manual, tapi pakai apa Bu anak-anak sekarang kalau dengar musik? YouTube ya? Pak Tuh gak ada ya? YouTube, terus kemudian ada juga Spotify. Tinggal apa Bu kalau sekarang? Tinggal klik. Tinggalnya gak kayak dulu ya. Kemudian kalau dulu teleponnya seperti itu, kalau sekarang teleponnya tinggal klik dan bisa dibawa kemana saja. Kalau dulu mah gak bisa, ya harus di rumah ya Bu ya, masa kabelnya dipanjangin mau ke dapur, kabelnya dipanjangin mau ke taman. Kalau sekarang kemana-mana bisa, ya halo, oh ya, sampai akhirnya di kamar mandi juga masih bawa. Lah itu sudah nggak tahu Ibu ya. Sudah salah tempat gitu ya fungsi dari telepon. Nah, digital itu adalah pengiriman sinyal yang berbentuk pulsa. Jadi menggunakan jaringan internet. Dan sekarang di seluruh dunia sudah ada dalam satu genggaman ya. Apa saja Bu satu genggaman itu kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang suka traveling, nah, kalau dulu bingung apa yang dilakukan? Buka peta. Oh ini, oh ya ke kiri. Oh ya, ya. Beli apa Bu? Beli peta. Mau kemana? Mau ke Gunung Bromo gitu ya. Terus habis itu di jalan nanya warung, orang yang duduk-duduk. Pak ini kesini mau belok kemana ya Pak? Ya. Kalau sekarang mah kayak orang nggak butuh orang lagi ya Bu ya. Sudah pede ya Bu kemana-mana. Pakai apa itu Bu? Iya pakai Mbah Google Map itu. Sampai dilewatnya jalan-jalan sing Masya Allah. Saya pernah Bu ngikuti Google Map itu dilewatin sungai Bu. Ya karena saking percayanya pada teknologi ya. Kalau sekarang saya mikir-mikir, oh ini jalan untuk pejalan kaki, ini sepeda motor, ini mobil, saya pilih yang mobil misalkan, yang besar. Karena pengalaman itu Bu, masa Allah ndredeg saya dilewatin sungai, untung sungainya lagi enggak apa pasang ya Bu ya, lagi surut gitu ya. Nah itu ya Bu ya, bingung arah sekarang sudah gampang. Tinggal klik Google Map.
Nah, ini adalah gambaran MIYPSM ke depannya. Wah, ya Bu Binti ya. Semua siswanya udah tidak bawa? Sudah enggak bawa? Buku bawahnya apa? Laptop, tablet. Nah, tablet diminum ya Bu? Bukan. Bukan tablet yang diminum kayak Bapak Ibu. Tablet yang itu nanti bisa dipakai nyimpen banyak data. Nah, bagus enggak Bu begitu? Bagus enggak anak-anak belajarnya pakai tablet, enggak usah bawa buku, enggak usah nulis gitu ya. Tinggal klik 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 ya. Bagus enggak Bu? Gimana Bu? Berpendapat? Monggo. Ada sisi baiknya, ada sisi tidaknya. Monggo, monggo. Sharing. Oh ya sudah langsung saja saya bacakan. Bagusnya apa Bu? Ije. Enggak bagusnya? Iya. Dipanggil sampai enggak noleh ya Bu ya. Iya, waktunya sholat sih mak. Ya. Udah sampai kebelet dimpet ya Bu ya. Nah, gara-gara ini ya. Bagusnya menurut Ibu Sinten? Ngapunten? Bu Linda. Bagusnya menurut Bu Linda enak Bu. Dari sisi anak-anak nggak perlu bawa buku yang berat, bekal yang banyak kayak gitu. Cukup satu ringan ini gitu ya. Terus juga bisa tinggal tombol-tombol bisa mengakses semuanya. Nah seperti itu. Tapi nggak bagusnya anak-anak males Bu. Apa? Ya wes gitu. Akhirnya jarinya sampai membesar gitu ya, badannya mengecil gitu ya. Kenapa? Karena yang sering diaktifkan adalah jarinya seperti itu loh. Bayangannya kalau nanti anak-anak gak pernah dilatih gerak yang lain Bu, yang dilatih cuma jarinya kan jadi kayak alien ya Bu ya. Nah, banyak mikir, ininya tangannya gini, tapi badannya kurus kering gitu ya, gak pernah olahraga. Nah itu Bu ya. Jadi memang yang namanya perkembangan teknologi itu seperti koin ya. Jadi punya dua sisi. Tergantung siapa yang make, tergantung bagaimana cara memakainya. Jadi kalau anaknya males, yang disalahkan siapa Bu? Karena main gadget. Yang disalahkan siapa Bu? Siapa? Nggih Bu, napa Bu? HP-nya. Oh, apa gara-gara HP diceluk ra ono HP-nya waduh 4 juta ya. Gitu ya, gitu. Ya Bu ya. Nah itu sebenarnya handphone ataupun perkembangan teknologi itu netral Bu. Itu nggak bisa disalahkan, itu benda mati Bu. Ya, berarti yang salah siapa Bu? Penggunanya. Siapa Bu penggunanya? Anak-anak ya Bu ya, udah orang tuanya nggak make kok anaknya gitu ya. Wah itu nanti lah udur-uduran terus nggak selesai ya Bu ya. Ya akhirnya semuanya berperan, mulai dari orang tua sampai anak-anaknya juga. Tapi sebenarnya handphone dan lain-lain itu adalah benda yang netral. Tergantung bagaimana ibu menggunakannya, tergantung bagaimana ibu mengontrol anak untuk menggunakannya. Kalau mengontrolnya dengan baik, ya bisa bermanfaat baik. Tapi kalau dibiarkan, anak-anak bisa menjelajah kemana-mana. Nah itu nanti juga berdampak lagi kepada belajarnya, kepada etika dan perilakunya ketika di sekolah, juga ibadahnya. Jadi seperti Ibu Linda bilang, jadi males kalau dipanggil ndak noleh, disuruh bersih-bersih cuci piring, bersih-bersih nggak mau, maunya apa? Rebahan. Sampai zaman itu memang anak-anak zaman sekarang, tapi bukan berarti dibiarkan ya Bu ya. Kalau dibiarkan, apalagi di usia-usia masih dini, itu akan membentuk karakter dia di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Ini termasuk bukunya loh Bu. Sekarang ini kalau kita dulu mau beli komik, harus ke toko komik. Mau beli buku, harus ke toko buku.
sekarang ini komik juga sudah digital, buku juga sudah digital. Jadi kayak gini, buka-buka gini tapi sebenarnya digital gitu ya. Nah, seperti itu. Banyak sekolah-sekolah di Surabaya ini sudah menuju seperti ini. Sedikit buku yang dibawa dan sudah dipegangi gadget. Nah, tapi gimana ya resikonya Bu? Nah ini berarti sistemnya dari sekolah, dukungan dari orang tua akan bisa membentuk gadget itu tidak jadi negatif, tapi malah jadi positif. Nah kalau di sini ujiannya pakai kertas atau sudah gadget? Masih kertas ya? Nah, tahun depan pasti sudah gadget ya Bu ini ya. Di Surabaya itu ujiannya sudah berbasis digital. Jadi anak-anak mengerjakan soal-soal melalui digital, tinggal klik ABC-nya. Itu positifnya. Tapi negatifnya apa? Ya enggak ada latihan menulis. Tulisannya anak-anak jadi ceker remes ya. Ibu ingat dulu waktu masih SD diajari apa Bu? Menulis halus, betul Bu. Kita berarti seusia Bu ya. Kalau sama-sama nulis halus. Itu sebenarnya juga melatih motorik. Jadi sebenarnya gadget ini bisa diberikan di tingkat SD ataupun TK untuk tingkat pengenalan dan tidak setiap hari. Hanya pada momen-momen tertentu dan sudah diinstal dengan media-media yang edukatif dan sudah diprotek sehingga tidak bisa mengakses hal-hal yang negatif. Nah itu ada servernya, ada sistemnya yang itu nanti pihak sekolah harus bekerja sama dengan tenaga IT atau tenaga teknis ya, komputer seperti itu. Nah, kalau yang ini bapak-bapak atau ibu-ibu ya yang sudah kenal Shopee. Ya, bapak-bapak mungkin Bapak sudah pernah mencoba ini Pak Shopee gitu ya. Belanja Shopee pernah belum? Belum ya. Biasanya kalau yang belanja Shopee siapa Pak di rumah? Anaknya sama ibunya ya. Bapak nggak pingin nyoba? Nggak pernah. Kenapa nggak suka pakai Shopee Pak? Oh nggak bisa. Iya iya. Kalau ibu bagaimana? Kalau pakai Shopee seneng atau enggak Bu? Gimana? Seneng atau enggak? Oh enggak seneng. Kenapa Bu enggak seneng pakai Shopee? Oh ya marah pengen ya. Saking banyaknya ya Bu ya sampai bingung ini mau yang dibeli mana. Rasanya sudah cukup ini, aduh kok jadi pengen. Akhirnya seharusnya yang disimpan buat ini katut gitu Bu ya. Keenaknya gitu ya Bu ya. Nah ini juga perkembangan dari teknologi. Bahwa jual beli itu sekarang tidak harus menuju lokasinya. Tidak harus menuju tokonya. Bahkan bisa datang ke rumah. Hanya dengan tambahan biaya yang kadang ada diskon-diskonnya ya Bu ya. Sehingga lebih murah. Kok bisa ya dijual murah seperti itu? Nah, itu perusahaan besar Bu. Jadi perusahaan besar ngambil keuntungan kecil tapi dia mengembangkan sayapnya di banyak. Sehingga kalau di total gitu jadinya banyak pendapatannya. Nah seperti itu ya. Jadi sekarang ini apa-apa sudah digital. Di Surabaya itu sudah ada kantin yang sudah tidak pakai uang ini Bu, uang kertas atau uang logam. Nah, tempat makan yang sudah tidak mau menerima itu. Terus apa? Yaitu tadi pakai QRIS, transfer seperti itu. Jadi anak-anak sudah nggak perlu bawa uang di dompet yang tebel gitu ya. Nah, seperti itu. Banyak yang sekarang ada juga sekolah yang sudah mengembangkan kantin sekolah berbasis digital. Mereka punya kartu pelajar itu Bu. Nah itu semacam ATM-nya anak-anak. Jadi kalau sudah habis makan soto, habis beli ciki atau beli jajan gitu Bu ya, gesek, seret gitu. Ya anaknya sih suka gesek-gesek, bapak ibunya yang pusing ya Bu ya. Sebenarnya sama saja harus ngisi saldonya ya Bu ya. Jadi sekarang e-wallet ini juga sudah banyak digunakan. Mulai panjenengan pesiar pakai kereta api sudah ada KAI akses. Jenengan bisa duduk-duduk di rumah pesen
tiket kereta, pesawat bisa, booking hotel bisa, mau beli tiket di wahana tertentu yang memang tersambung juga bisa. Sudah semuanya dibayar, tinggal berangkat jalan-jalan. Nah, seperti itu. Betapa pengaruhnya digital ini sangat luar biasa pada kehidupan kita, termasuk pada mentalnya anak-anak juga. Ibu Bapak pernah mendengar AI? Pernah, Bu? AI menika napa, Bu? Ya, Bu. Mungkin Bapak AI pernah dengar AI? AI, AU, ya IA gitu. AI itu kepanjangan Artificial Intelligence. Nah, sekarang itu enggak cuma sekedar e-wallet ataupun ini Bu, apa yang bisa digantikan secara digital ya untuk jual beli dan sebagainya. Tetapi sekarang dikembangkan kecerdasan buatan. Jadi itu lebih pintar lagi, jangan-jangan juga lebih pintar dari manusianya ya. Nah, robot gitu ya. Sekarang ini kalau mau belajar bahasa Inggris, kalau dulu kan harus kursus ketemu di tentornya ya Bu ya. Sekarang enggak, bisa ngomong-ngomongan sendiri di HP. Sini sama siapa? Sama AI gitu Bu ya. Jadi ada videonya yang dia orang tapi enggak sebenarnya orang gitu ya. Tapi dia nanti bisa ngajak bercakap-cakap secara bahasa Inggris dan membenarkan kalau ada yang salah dari bahasa Inggris kita. Enak dong belajar bisa di kamar, bisa di mana saja, private bisa. Seperti itu. Nah, kemudian ada gambar misalkan fotonya Mbak Nurul. Nah, ini teman saya. Fotonya Mbak Nurul dengan suami jadul ya zaman dulu. Dikirim sudah pakai teknologi AI. Tiba-tiba foto jadulnya bergerak, joget-joget bareng. Bisa berpelukan, bisa kayak hidup gitu. Lah kok bisa ya itu canggihnya sekarang. Bahkan suaranya ibu sama bapak itu bisa juga direkam dan disesuaikan sehingga seolah-olah itu yang ngomong adalah bapak dan ibu. Padahal misalkan ya ada telepon gitu ya. Oh ini anak ibu kecelakaan gini-gini, yang ngomong itu kayak salah satu keluarga. Suaranya mirip. Tapi ternyata bukan. Apalagi kalau sudah berita-berita ya Bapak Ibu. Berita hoax, nah ini hati-hati, era digital ini negatifnya ya Bu ya. Nanti ada berita begini-begini, videonya seperti ini kayak beneran, padahal itu enggak. Hanya potongan foto-foto yang digunakan perangkat AI bisa bergerak. Itu yang negatifnya. Tapi positifnya apa Bu? Ada enggak AI ini? Bapak Ibu tuh mungkin pernah dengar apa mungkin manfaat dari AI ini? Di pembelajaran ini sangat membantu. Anak-anak sekarang itu tiba-tiba bisa cerdas mendadak loh Bu, gara-gara AI ini. Biasanya kalau ulangan nilainya 60, 50, karena kenal AI jadi 100 ya Bu, jadi 90 ya Bu. Nah, kenapa? Setiap gurunya ngasih PR, langsung dipoto, dikirim, jret, keluarlah jawabannya. Jawabannya adalah ini, perhitungannya begini-begini, hore gitu ya. Gak ketemu ini, oh apa sih digolek ini buku diktat gak ketemu. Sudah pertanyaannya dari Bapak Ibu guru dimasukkan jebret, dari AI keluar jawabannya banyak lengkap. Gurunya jadi bingung kok mendadak ya gitu. Wah gak tahu ini Bu guru rahasiaku gitu ya. Jadi banyak sekarang siswa-siswa yang tahu bagaimana mencari kunci-kunci jawaban melalui internet ini dengan program AI, dan ini juga membantu mahasiswa juga yang skripsi ataupun tesis, semuanya itu jurnal-jurnal semuanya menggunakan teknologi AI. Sampai dosennya itu sampai bingung. Lah gini ki piye ya ndelok kebenaran kemampuan anaknya gitu ya atau mahasiswanya. Akhirnya dibuatlah program AI yang satunya apa? Untuk mengecek ini buatan manusia atau buatan teknologi. Jadi pekerjaannya mahasiswa itu dimasukkan jeret begini Bu ya. Nanti keluar, oh ini 90% AI, 10% ini pikirannya manusia. Ada cek Turnitin gitu Bu ya. Kalau di tingkat perguruan tinggi. Nah Bapak Ibu di tingkat sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama juga banyak terbantu. Bikin soal multiple choice,
Bingung bikin soal kayak apa, udah klik dibikinin seret gitu. Bikin PPT dibikinin seret gitu. Cepet. Nah kalau itu digunakan secara positif bisa membantu efektivitas belajar. Yang penting jangan dipakai untuk curang gitu ya. Pas ujian, pas ulangan, gila gitu. Jadi nilai-nilai kejujuran tetap kita pegang teguh. Mengajarkan pada anak-anak. Tapi kalau untuk membantu belajar, oh bagus banget ini Bu. Bisa mungkin kuliah itu hanya 2 tahun ya, yang seharusnya 4 tahun. Nah sekolah mungkin kalau sampai kelas 6 tahun ya Bu ya. Jangan-jangan cuma 3 tahun sudah SD. Karena AI ini ya. Nggih, itu sekedar gambaran ya Bu ya. Nah kalau sudah banyak positifnya, Bapak Ibu ternyata teknologi itu juga ada dampak negatifnya. Boleh sharing Ibu? Yang Ibu rasakan atau Ibu gimana ngelihat anak-anak sekarang ini apa Bu? Dampak negatif dari digital. Monggo, Ibu. Apa Bu dampak negatifnya yang dirasakan anak-anak zaman sekarang? Iya Bu? Kurang peka terhadap orang lain ya Bu ya. Jadi kayak lebih egois, mikirin maunya gitu Bu ya. Kalau ada yang kesusahan nggak segera membantu ya Bu ya. Nggih. Atau ada lagi Bu? Kurang pekanya seperti apa? Iya, sedang orang tua repot, ndak peka untuk segera membantu, tapi malah main gadget seperti itu. Oke, ada lagi Bu? Nggih. Betul, jadi dari kesehatan juga nggak bagus. Otaknya, matanya, seperti itu kan kalau mata ini kan mengandung ini toh Bu, eh, jaringan internet dan sebagainya mengandung apa Bu? Radiasi. Ini ada penelitian. Jadi ada beberapa tanaman yang itu ditanam di sekitar wifi internet dengan yang bebas dari wifi internet. Pertumbuhannya bagusan yang mana Bu? Tanaman itu. Jauh lebih, yang jauh tadi lebih apa ya Bu ya, lebih rindang seger, ijo royo-royo seperti itu. Yang deket itu kayak ya tumbuh tapi kayak kurang segar gitu Bu ya pertamanya. Nah karena itu sekarang ada gerakan mematikan handphone saat jam istirahat. Ya kenapa? Ya tadi karena dampak radiasinya itu. Terus yang kedua juga bikin stres Bu, karena kadang orang WA, ini apa ini? Ya gitu, lihat Instagram, waduh gitu ya. Lihat gosip, waduh gitu. Tambah stres, mending tak matiin. Ya. Karena orang-orang akan kembali sadar, oh ya aku hidup di sini ya. Oh iya aku lagi makan ya. Oh iya, karena kadang kayak gitu nggak inget Bu, karena terbawa dunia digital. Selfie promo vlog, halo guys, nih kita ketemu lagi nih sebelahnya jurang gitu ya. Ada kan Bu kasus itu. Pingin dapat shoot panorama yang bagus tapi jatuhnya bahaya buat dirinya. Karena terbawa oleh masuk ke dunia digital. Nah itu Bu ya. Nah ini Bu, ini yang paling, aduh gimana ya, membahayakan dari internet. Jadi Indonesia ini sudah terpapar pornografi sampai tingkatan seperti itu, terutama di kota 99%. Alhamdulillahnya di Mangiran aman ya Bu. Aman ya Bu? Aduh kok jawabnya ngono aku jadi nerdek Bu ya. Mangiran aman ya Bu? Aman gitu ya. Kenapa? Karena bapak ibunya juga melek teknologi, melek juga dengan bahaya pornografi. Pornografi kalau diakses oleh anak-anak yang belum siap secara struktur otaknya, itu akan membuat, ini di sini tuh ada namanya executive function Bu ya, itu jadi mengecil karena kebanyakan kebanjiran dopamin.
hormon kesenangan. Tapi belum siap, Bu. Akhirnya apa? Anak gak bisa membedakan apa itu baik, apa itu benar. Kalau diingatkan, gak dong-dong gampang nesu, gampang marah. HP-nya diminta juga nangis, marah seperti itu. Nah, bahayanya seperti itu. Sehingga hatinya juga menjadi keras. Karena itu, Bu, gambar-gambar tersebut akan sulit hilang. Akan berputar-putar di dalam otak anak. Sehingga hal itu perlu kita saling jaga supaya anak kita tidak sampai mengakses pornografi. Nah, bagaimana, Bu? Ini ada sebuah cerita dari orang tua. Bu, daerah Kediri, Bu ya. Tapi untungnya bukan Mangiran ya, Bu ya. Saya pernah menangani kasus, jadi orang tuanya itu mengatakan, Bu, saya itu sudah melakukan pengasuhan yang luar biasa. Saya bikinin jadwal di rumah mulai makan, sholat, dan sebagainya. Sampai HP itu saya kasih jam, Bu. Hanya segini dan saya pantau. Tapi kok aku kecolongan ya, Bu? Loh kenapa, Bu? Ternyata anaknya main sepak bola. Lah dilalah temannya yang main sepak bola yang bawa HP, Bu. Hanya sekitar 5 menit sampai 10 menit dikasih lihat, plek. Sudahlah melihat gitu ya. Nah, bagaimana itu? Jadi memang era sekarang ini sangat sulit. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat film-film yang beredar sekarang. Baik yang bisa diakses di handphone, berupa film-film kayak WeTV, Netflix dan sebagainya gitu, Bu ya. Ataupun film-film yang ada di televisi dan sebagainya itu mengarah ke sana, Bapak Ibu, secara halus. Sehingga kemungkinan tidak terpapar itu kecil. Sehingga sampai lembaga sensor film mengatakan ajarkan anak-anak untuk bisa sensor secara mandiri. Ibaratnya apa, Bu? Ya diajarkan puasa. Di sebelah kiri ada makanan kesukaannya, es krim, ada ini yang enak. Tapi gimana dia bisa menahan untuk tidak ngeklik gitu, Bu ya. Tapi masih bisa mengambil yang positif dari internet itu. Wong kadang kita ngeklik nyari apa ya, misalkan Spider-Man gitu ya, filmnya anak-anak ya buat tugas atau apa gitu. Sebelahnya udah iklannya gitu ya. Videonya sudah wow gitu ya. Itu muncul-muncul sendiri loh, Bu. Lah itu kalau anak-anak tidak didampingi, opo ya kuwi, ceklik, lap gitu. Nah, memang seperti itu. Itu seperti kayak perusahaan porno. Ini kalau di internasional ini ada perusahaannya yang memang sudah menyiapkan banyak video yang bisa diakses. Nah, itu mengerikan lagi kalau kita ngomong tingkatan dunia ya, Bu ya. Nah, idola remaja sekarang di era digital ini ya, Bu, kira-kira. Coba sekarang saya mohon kejujuran Bapak Ibu, angkat tangan ya, Bu ya. Tentang anak Ibu di rumah. Siapa yang anaknya di rumah sudah mengenal game dan khusyuk kalau sedang main game? 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah Mangiran aman, tepuk tangan buat Bapak Ibu ya. Oke, kemudian siapa yang putra-putrinya sudah gandrungi jungkok BTS gitu ya, sampai mungkin semacam Korea ya, Blackpink dan sebagainya. Monggo jujur, Bu, angkat tangan. Tidak apa-apa, Bu. Adakah yang sudah mengenal? Jangan-jangan ibunya tidak kenal, anaknya enggak kenal, tapi bapaknya diam-diam ya. Oh, ini Lisa Blackpink. Oke, ada lagi, Bu? Tidak ada, alhamdulillah. Kemudian yang mengakses apa ya, YouTuber favoritnya. Cita-citamu apa, Le? Nanti kalau wis gede, aku mau jadi YouTuber. Gajinya luar biasa. Dibayari YouTube napa-napa cuma ini dibayari, Bu. Nah, ada enggak, Bu, yang cita-citanya pengen jadi YouTuber? Cerita ke Ibu atau Bapak? Wah, enggak ada ya? Alhamdulillah. Ya jangan karena saya tanya, Bu ya, nanti ngomongnya. Terus ada lagi selebgram. Selebgram ini apapun diposting. Bangun tidur diposting.
masak diposting, makan diposting, ndulang anaknya diposting gitu ya. Kenapa? Mau jadi selebgram? Apa? Ya biar viewernya banyak, followernya banyak, nanti dibayari. Lumayan kan? Kan aku nggak kerja di luar, gini aja di rumah udah dapat tambahannya. Iya, itu oke gitu ya. Tapi kalau itu dampaknya positif, tapi akhirnya apa-apa dari data kita tersebar ke dunia maya, itu bahayanya. Kecuali kalau bisnis ya Bu. Kalau bisnis monggo ya, ini jualan ini semakin banyak yang beli, pesen gini, wah ini butuh 100 pak, 1000 pak satu hari gitu ya. Catering gitu ya, ini gak apa-apa Bu kalau yang seperti itu. Tapi kalau hal-hal seperti itu akhirnya dunia privasi kita diketahui oleh orang. Ya kalau tujuannya memang ke artis ya monggo, tapi kalau untuk hal-hal yang kita tidak tahu tujuannya apa, itu juga bisa jadi hal-hal yang membahayakan. Memposting terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu, ini di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini adalah bentuk fenomena anak-anak di era digital. Bapak Ibu mau yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Sebelah kiri ya Bu ya. Jadi meskipun mereka kenal gadget, meskipun mereka kenal AI, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang positif. Aduh, aku nggak perlu bawa Al-Quran kemana-mana. Kenapa? Karena sudah aku install di HP-ku. Aku terus tahfidz menggunakan itu. Akhirnya dia tetap berprestasi di bidang masing-masing. Di olahraga, di kajian, dan berprestasi. Tapi dia menghindari hal-hal yang negatif. Apakah bisa? Bisa. Yang sebelah sana, nah ini Bu yang kita harus hati-hati. TikTok dan sebagainya, dance, memamerkan aurat ya Bu ya. Akhirnya apa jatuhnya? Pergaulan bebas. Terus kepribadian narsistik yang suka ingin dipuji. Kalau followernya kurang, yang like kurang marah-marah. Marah-marah sama ibunya gak jelas itu, ibunya gak ngerti apa, oh ternyata hanya karena yang like sedikit atau berkurang. Nah itu jadi kita harus antisipasi dampak yang sebelah kiri dan kita arahkan anak-anak kenal teknologi tapi masih bisa ngaji bareng, masih bisa olahraga dan bisa mengakses pendidikan yang baik melalui gadgetnya dan berprestasi. Nah itu adalah siswa-siswi Bapak Ibu semua dari MIYPSM Mangiran. Tepuk tangan buat semuanya. Oke sampai sini mungkin ada yang mau sharing atau ditanyakan Bu? Belum ya Bu ya? Sekarang ini Bu ya bagaimana menghadapi tantangan pengasuhan di era digital. Siapa yang memiliki peran besar dalam membangun anak kita? Siapa Bapak Ibu? Orang tua. Bapak, siapa Bapak? Orang tua. Nah, berarti Bapak Ibu sudah sesuai ya. Coba kita lihat. Alhamdulillah orang tua di MIMTS YPSM Mangiran masih mengatakan dengan nuraninya bahwa pembentuk akhlak utama adalah orang tua. Itu luar biasa. Karena sekarang banyak yang seperti ini. Orang tuanya tergantikan dengan gadget. Jangan sampai tontonan anak-anak dijadikan tuntunan bagi anak-anak. Gak tahu ini search gini, enggak Bu katanya Google begini. Nah, ya kalau positif enggak apa-apa. Nah, tapi kalau pengaruhnya negatif, nah itu. Nah jangan sampai seperti anak itu Bu, namanya kecanduan. Kenal teknologi enggak apa-apa, tapi kalau sudah kecanduan harus segera dibantu Bu. Bantu dengan gurunya, dibantu dengan tenaga-tenaga ahli. Tanda-tandanya apa Bu kalau sudah kecanduan? Satu, kalau gadgetnya sudah diminta, dia tantrum, gulung koming. Apa? Minta itu dikembalikan. Pokoknya segala cara dia lakukan supaya tidak diambil orang tua.
Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang bersifat vital seperti mohon maaf, buang air kecil, buang air besar, itu ditahan, Bu. Yang seperti itu aja ditahan. Apalagi yang disuruh sholat, ya Bu ya, disuruh ngerjakan PR, itu nomor kesekian, uang kebutuhan biologisnya aja ditahan. Jadi dia menjadi sering berada di kamar, diajak keluar main juga tidak mau. Sampai orang tua kono lo, metu kono lo, karo kancamu kono lo. Ayo, ojo di kamar ae turu ae gitu ya. Ya apa? Ya itu. Jadi hati-hatinya itu Bu ya gejalanya. Sampai makan itu bisa lupa loh Bu. Nah itu sudah tanda-tanda kecanduan. PR nggak tahu, ditakoi linglung. Nah kalau sudah itu segera minta bantuan. Bisa ke guru atau tenaga profesional lainnya. Tapi kalau nggak sampai seperti itu ya enggak Bu. Enggak sampai kecanduan. Nah, Bapak Ibu, jadi bagaimana mengatasi tantangan ini? Karena Bapak Ibu sudah sepakat bahwa yang pertama kali dan utama membentuk akhlak itu adalah orang tua, maka di dalam keluarga harus memiliki visi. Bapak Ibu boleh tahu apakah Bapak Ibu di keluarga sudah ada visi terkait pengasuhan anak? Mungkin ada yang sharing, oh saya sama suami saya pengen anak saya nanti begini, seperti itu. Ada buatan? Monggo. Mungkin Ibu sudah ya. Coba mungkin Ibu untuk visinya bagaimana? Di keluarga, pengen anaknya seperti apa Ibu? Ingin menjadi anak yang terbaik, nurut sama orang tua, seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Dari situ sudah ada visi dalam keluarga. Kenapa? Karena ini penting. Visi itu bisa beda-beda dari setiap orang tua. Monggo kalau gitu dari sebelah sini, Ibu mungkin ada yang mewakili. Visinya apa, Bu? Bingung ya, Bu ya? Ternyata dari sampai itu ya Bu ya, menikah sampai kemudian hamil kok yes pokoknya jalani hidup anaknya yang penting sehat, pinter gitu. Itu visi Bu, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya visi itu bisa dibentuk dari sebelum menikah sampai hamil. Dari hamil itu, oh saya ingin anak saya nanti menjadi hafiz atau hafizah gitu ya. Dari hamil itu sudah didengarkan murotal seperti itu. Jadi pembentukan dari awal. Loh kalau sekarang saya baru mau bikin Bu, ya enggak apa-apa. Nah, saya pengen anak saya jadi atlet, olahragawan. Ada Bu, ada. Itu sampai bapaknya itu mencarikan tempat lomba-lomba untuk sepeda. Dia suka naik sepeda Bu. Diikutkan lomba, disuruh diet. Diet khusus atlet. Loh, kenapa sampai segitunya? Lah terus kalau ada PR ulangan gitu, bapaknya bilang, sik toh engko ae gampang. Izin, Bu, ini mau ikut lomba seperti ini. Anaknya itu punya kekuatan fisik yang bagus, Bu. Nah, sekolah mengizinkan membawa nama baik sekolah seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena orang tua punya visi. Anaknya mau diarahin kemana? Wah, anakku ini kok ketoke kanca-kancane seneng ya. Angger di omah iku mesti ono sing goleki. Digoleki kancamu, misalkan namanya si Boni ya. Boni, dia ngomongin, "Ayo kita main ke sini." Koncone manut. Diajak rene, koncone manut ya gitu ya. Oh, dia punya kemampuan mempengaruhi temennya. Punya kemampuan memimpin. Punya kemampuan dagang. Nggawa barang apa misalnya tuku canggehi sak kresek gitu ya. Dipotong-potong jadi kecil-kecil dijual ke temannya di Market D, di MI, PSM, laris kabeh. Laliane itu gak laris Bu, tapi nek anakku ngomong kok mesti laris yo. Wah jangan-jangan, nah dari seperti itu akhirnya Bapak Ibu memutuskan visi misi. Oh ikut tak dadekne seorang, seorang pengusaha hebat. Caranya apa? Ya mulai dikenalkan terkait uang, bagaimana cara mengatur keuangan, dikenalin bagaimana menjual produk melalui digital. Akhirnya dia seneng.
Nah beneran, mungkin nilai dari mata pelajarannya dia pas-pasan. Tapi setelah lulus ternyata dia paling kaya semangiran. Ya, itu. Ada nggak Bu? Ada. Nggak selalu orang yang akademiknya tinggi itu akan selalu sukses dalam artian kekayaan. Ada juga ya sudah jadi dosen atau jadi apa sudah dengan pendapatan itu. Tapi ada juga yang dulu waktu sekolah biasa-biasa saja. Tapi ternyata dia punya entrepreneur yang luar biasa. Nah, jadi kesuksesan itu sangat banyak Bapak Ibu. Monggo silahkan mulai sekarang ngomong-ngomong sama Bapak, "Pak, anak iki 5, dadekne opo ya, Pak? Sing nomor 1 kayak Tafid, sing nomor 2 iki opo ya? Kok gak jelas iki kelebihannya apa?" gitu ya, seperti itu. Karena namanya visi dalam keluarga harus berdua, ibu sama bapak. Kalau ibu sendiri, bapaknya nggak tahu ya kurang hasilnya. Sering salah paham, sering cekcok. Misalkan diajak dagang sama ibunya, "Walah bu, kok ngenteng-ngentengnya duit toh tuh kok nengokin." Karena apa? Nggak sevisi. "Loh alah Pak, aku tuh pengen anakku kenal loh Pak, kayak modal didik po, oh benar belajar." Tapi kalau sepakat kan iso, bisa itu Bu. Tahfidz, setiap hari ibunya, "Ayo nak setor." Bapaknya, "Aduh," gitu ya. Atau kebalikannya, bapaknya yang pengen mengembangkan di ranah yang lain. Nah misalkan, apa Bapak? Bapak ingin visinya apa Bapak? Untuk putra-putrinya di dalam keluarga. Oke. Oke Bapak ada? Oh belum ada. Nah mulai habis ini pulang langsung bilang sama ibu ya, "Bu anaknya ini kita mau arahkan kemana," gitu ya Bu ya. Ini penting, ini nanti yang akan bisa melindungi anak bapak ibu dari dampak negatif dari era digital atau gadget tadi. Sehingga bapak ibu punya apa-apa yang mau diarahkan. Nah ini bapak ibu kita sedikit refleksi dari agama ya Bapak ya. Dari agama kita mengatakan bahwa visi keluarga muslim itu adalah mengajarkan anak-anak supaya mereka nanti bisa berkumpul di surga. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka, menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Kalau ini basic ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang utama untuk apa kita diciptakan. Jadi kalau sudah berhubungan dengan ini, mulai sholat, puasa, seperti itu Bu ya, sedekah, sahadat, yang wajib itu harus semua anak punya. Jadikan itu visi. Maksudnya apa? Kalau anaknya enggak sholat ya ditegur. Kalau anaknya enggak puasa ya ditegur. Jangan bilang, "Ayo ngesakno anakku cek cilik, cek umur 6 tahun, wis bah wis ngono." Soale ngenteni nek wis puber. Puber beneran baru diajak, udah males Bu. Kenapa? Enggak dibiasakan dari SD. Nah ini dijadikan pegangan utama. Nah kalau yang tambahan tadi monggo, mau jadiin pengusaha, jadiin dokter, jadiin YouTuber mungkin ya, saya kata ya. Atau mungkin dijadikan ustadz ustazah berikutnya di MIPSM Mangiran ya monggo. Itu tambahan. Tapi yang utama ini ya Bapak Ibu, segala hal yang berhubungan dengan ini kita harus support. Kalau ada hal yang dilalaikan anak-anak terkait ini, kita wajib mengingatkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, monggo saged dibaca agak keras apa Bu? Sebelah sana nomor 4 itu. Mbak Nurul lah ya dibaca yang keras. Batasi keinginan anak. Iya. Loh Bu, kok batasi berarti kan kita mengekang loh Bu. Kemampuan anak-anak, potensi anak-anak. Bukan Bu. Jadi keinginan tadi namanya anak-anak itu masih coba-coba apapun. Bukan dilarang tapi dibatasi. Nah, kenapa harus dibatasi? Karena di era digital ini anak-anak di usia SD belum mengerti fungsi positif sepenuhnya dari digital. Yang ditahu apa Bu? Yang hiburan, yang seneng-seneng, yang mainan. Sehingga hal itu bisa menimbulkan kecanduan. Belum paham ini nanti buat mengupgrade
pengetahuan belum, ini bisa buat pesen apa itu, belum sampai segitu. Jadi kalau sedini dan anaknya belum siap dikasih itu, jadinya dia mengumbar-umbar kesenangan dalam permainan itu sampai akhirnya itu tadi kecanduan. Jadi dibatasi itu bukan tidak boleh sama sekali ya Bapak Ibu, karena mereka adalah generasi alfa, generasi yang melek teknologi dan mereka nanti yang bakal menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan dengan era teknologi yang lebih canggih. Kalau kita melarang sepenuhnya, itu akan membuat mereka akan menjadi tidak percaya diri, kurang pengetahuan seperti itu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah membatasi. Boleh dipantau dan dibatasi, tapi tidak dilarang sama sekali. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan Bu, atau nanti di akhir sesi ya Bu. Ya, enggak apa-apa. Oke, berikutnya batasinya bagaimana Bu Nurma caranya? Dengan membuat kesepakatan di rumah. Jangan sampai Bapak Ibu punya visi di rumah terkait anak itu akhirnya hancur. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan atau aturan di rumah. Pengen anaknya menjadi ustadz ustazah, tetapi tidak ada aturan ketat terkait sholat 5 waktu, puasa dan keagamaan. Dibiarkan. Main gadget sampai lupa waktu dibiarkan. Lah bagaimana visi misi Bapak Ibu akan tercapai ya? Kalau tidak ada aturan di rumah. Saya ingin anak saya bisa dagang. Misalkan seperti itu, dikenalkan dengan jualan-jualan tertentu. Itu bagus. Tapi kemudian dibatasi. Tidak dikasih aturan terkait itu. Ya akhirnya anaknya juga tidak bisa berkembang. Misalkan ya itu tadi main ya. Jadi di situ jangan biarkan gadget menjadikan kita lalai dalam mendidik anak. Karena apa? Bapak ibunya juga asiknya, seperti di gambar itu. Nah, anaknya itu mainnya jadi siapa sama siapa Bu itu di gambar. Iya, kayaknya bareng bertrio, tetapi sebenarnya si anak itu sendiri, nggak ada koneksi. Deket-deket begini Bu. Tapi ini bapaknya dengan dunia persepak bolaan, misalkan gitu ya, lihat-lihat YouTube dan sebagainya. Si ibu lihat bareng-bareng, cek bagusnya. Si anak di sebelahnya, aduh ini minta perhatian, ya itu perhatian, itu main sendiri. Nah jangan sampai seperti itu ya Bapak. Nah Bapak Ibu kalau pengen tahu bagaimana kepribadian anak zaman sekarang, bisa cek Instagramnya, bisa cek Facebooknya. Ya, kalau di Facebooknya penuh dengan jualan-jualan, oh berarti ini beliau pengusaha jiwanya. Ayo, ya enggak Bu? Ya, kalau isinya gambarnya pose. Gini, apapun bentuk posenya itu ada. Kira-kira apa Bu ya? Seperti itu. Dia ingin jadi selebgram. Nah, kalau yang ditulis itu terkait apakah arti hidupku, ada posting kembang gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu berarti dia orang yang filosofis, suka pemikir. Sekarang ini bisa melihat bagaimana karakter anak atau orang melalui Instagramnya. Nah ini Bu ya, yang sebelah sini itu ada tangan pegang HP tapi dirantai. Maksudnya apa? Ini ada gerakan baru Bapak Ibu. Jadi gadget antara jam 18, jam 6 maghrib sampai subuh, sholat subuh itu wajib dimatikan untuk anak-anak. Enggak peduli usia SD, SMP, SMA, podo Bu. Soalnya itu adalah masa bersama dengan keluarga. Interaksi dengan orang tua, makan bareng, sholat bareng, istirahat, sudah mati, tidak kena radiasi, besoknya bangunnya seger. Loh ada toh Bu yang bangunnya? Ada. Kenapa? Begadang, jangan begadang, sampai jam 11, 12 malam. Main game Bu, besoknya dibangunin sholat subuh, wangel. Berangkat sudah dengan lunglai gitu ke sekolah. Kenapa? Karena tidak melakukan gerakan matikan HP jam 6 maghrib sampai habis subuh.
Ada juga sih Bapak Ibu yang ngasih kesempatan Sabtu Minggu gitu ya. Apapun yang Bapak Ibu terapkan itu positif. Yang penting dibatasi. Bukan dilarang sepenuhnya. Karena kalau dilarang sepenuhnya ya itu tadi Bu, anaknya nyari keluar Bapak. Ketemu temannya yang punya HP udah nongkrong di sana ya berjam-jam gitu. Bilangnya ke ibu apa? Aku ngerjainnya tugas Bu. Aku dipanggil ustadzah nang sekolah, budal nang sekolah menggok gitu ya Bu ya. Nah daripada begitu kita dengan anak memberikan kesempatan tapi dengan batasan. Nah ini ada sedikit contoh ya Bu ya. Kesepakatan aturan yang ada di rumah. Penting ini ya Bu ya. Terutama Bapak ini. Bapak ini benar-benar menjadi penegak kesepakatan itu. Kadang lek sing ngomong ibu wis berbusa-busa gitu ya. Anaknya manut nggak Bu? Jujur, manut nggak Bu? Nek bapak ngomong sak kecap langsung maklum. Jadi bapak ini menjadi penguat Bapak dari kesepakatan itu. Jadi tolong bantu ibu ya untuk menegakkan kesepakatan yang ada di rumah ini. Misalkan tidak nonton TV pada atau HP jam berapa. Kalau mendengar lagu boleh. Tapi sekarang ini mohon maaf, lagunya Oena dangdung ternyata apa? Minuman keras gitu ya. Dangdung kalimatnya aduh. Bapak Ibu harus melek yang didengar anak. Musik enak tapi kalimatnya ngajak ke yang gak baik. Banyak Bu sekarang sesuatu yang halus seperti itu. Nah Bapak Ibu juga harus melek. Harus musik yang viral. Wah ya, bahaya ini. Oh ini bagus ya. Enggak apa-apa Bu, emang sekarang begitu. Kemudian buat jadwal mengaji di rumah. Anak-anak ikro gak apa-apa Bu. Anak saya sudah Al-Quran Bu, udah tahfidz. Alhamdulillah dijaga Bu. Kena pornografi langsung bar hafalannya. Jadi dikasih waktu entah itu hanya 20 menit, 1 halaman alhamdulillah, 2 halaman wasyukurillah. Saya sendiri merasakan ketika membaca Al-Quran dengan membaca buku itu lebih menyejukkan di batin itu Al-Quran. Kayak semacam perasaannya itu jadi kayak tentrem gitu Bu. Padahal juga gak sepenuhnya ngerti artinya ya Bu ya. Cuma baca terjemahnya kadang-kadang. Itu Bu, dekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Jangan sampai enggak. Siapa nanti yang akan berikan cahaya dalam rumah ini? Penerus ibu kalau bukan dari putra putri bapak ibu. 1 halaman saja enggak apa-apa. Pokoknya jam 6 teng mari sholat maghrib ngaji sehalaman. Rodok kurang ngono mak enggak apa-apa Bu. Demi anak mumpung masih dini. Nek udah besar uangel bapak ibu. Ini ada cerita. Jadi bapaknya ini merantau jauh. Seperti itu jarang pulang tapi masih telepon. Nah anaknya cowok butuh figur bapak. Jadi agak berani sama ibunya. Nah ibunya enggak begitu kuat. Akhirnya ketika udah dewasa kalau marah nguing tok. Ngelempar apa? Ya kalau kena ibunya kena. Ibunya udah enggak bisa megang. Kenapa? Anaknya terlanjur besar. Nah, mumpung anak-anak masih dini, mari kita bentuk dengan adab dan etika yang baik. Dan saya melihat di MIMTS YPSM Mangiran ini benar-benar peduli banget dengan adab. Adab itu nanti bentuk kepribadian yang dibawa sampai dewasa. Bahkan sampai ibu, mohon maaf, sudah berusia lanjut, anak masih bisa berbakti. Banyak yang pinter karena dibiayai, karena orang tua mikir cinta kasih adalah saya memberikan semua yang diinginkan anak. Tanpa dipilah-pilah, tanpa ada visi misi. Sudah ketika dewasa pinter tapi dia enggak bisa berbakti pada orang tua. Ibunya bapaknya sudah ini, masa kono ae dilebokne panti jompo, halah. Nah, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu makanya adab itu sangat penting, kebiasaan ini di rumah. Buat sederhana yang tidak memberatkan anak tetapi dibangun kebiasaannya. Ya. Ini saya agak mempercepat nih.
Sudah diberitahu nanti sampai jam setengah 12 saja. Ini Bapak Ibu jadi sedikit terkait gen alpha. Bu, kenapa anak-anak sekarang kok nggak sama kayak saya dulu ya? Kalau saya dulu tuh apa ya Bu ya, sekolah misalkan ya, saya terlambat terus disetrap, pegang nih, ya. Atau mungkin di plak, nah, sama dudengnya gurunya kok ya biasa-biasa aja. Sekarang anak-anak kok nggak mau. Bahkan sampai diingetin gurunya saja, anaknya sudah lapor ke orang tua. Orang tuanya langsung percaya sama anak, tidak tabayun pada pihak sekolah. Akhirnya terjadilah deng dong. Nah, kenapa seperti itu? Bapak Ibu perlu memahami karakter generasi alpha. Jadi generasi alpha ini adalah anak-anak yang sudah melek digital sedari procot ya, sedari lahir. Dari lahir orang tua itu sudah pegang handphone. Ketika ruwepot, wes anaknya kasih, masih balita dikasih itu. Ibu alhamdulillah aku punya pembantu kedua gitu ya. Itu masa kenapa? HP gitu ya. Sehingga anak-anak ini sudah terbiasa untuk segala sesuatunya instan, cepet, suka sesuatu yang apa ya, audio visual gitu Bu ya. Nah kalau dulu orang menjelaskan, oh tsunami itu seperti apa, dijelaskan sampai gurunya cerita, ombaknya begini, anaknya membayangkan, oh ya. Sekarang dia tinggal klik, gitu ya, ya sudah. Seperti itu, sehingga akhirnya terbentuk sisi-sisi yang bersifat bos, sisi-sisi yang maunya instan, sisi-sisi yang sensitif. Kenapa sensitif? Karena selalu dapat mudah, nggak pernah dapat tantangan. Terus habis itu merengek, sudah orang tuanya langsung protection gitu. Sudah dilindungi begitu. Akhirnya apa? Anaknya ini menjadi kurang asertif ketika menghadapi tantangan. Sukanya yang instan. Nah ini Bapak Ibu perlu pelan-pelan mengenali ini. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anak sekarang belak-belakan kalau bicara, Bapak Ibu jangan mudah baper. Itu gayanya sekarang. Tapi Bapak Ibu tetap sabar sambil menjelaskan yang baik seperti apa. Tapi jangan dibiarkan ya Bu ya, wangel diomongnya ya. Tetap Ibu dengan berdoa, tetap dengan niat. Jadi ada loh Bu, cara marah tapi enggak pakai emosi. Gimana? Marahnya itu bukan marah pada anaknya, tapi marahnya pada perilakunya. Misalkan anaknya gak mau sholat, tidak sampai keluar, oh recek males. Plek, oh iya aku memang anak males. Oh arek tahu ngrungokno. Oh iya, aku memang kayak gitu. Ya ditangkap anaknya gitu. Tapi kan kamu kurang rajin sholatnya nak. Ditambah lagi sholatnya. Fokus pada perilaku yang mau ibu jadikan visi misi tadi. Saya pingin anak saya ngaji. Nak kamu masih kurang ngajinya. Saya pingin anaknya bisa matematika. Nak kamu penjumlahan pengurangan udah bisa. Tinggal dikit perkaliannya masih kurang. Apa? Perilakunya. Bukan karakter anaknya. Itu marah yang punya visi misi, bukan marah yang emosional, keluar hewan-hewan ya Bu ya, sekebun binatang itu keluar suara. Jangan ya Bu ya, jangan ya Dek ya, gitu ya. Kalau yang seperti itu. Nah, marahlah berdasarkan perilakunya, dan kalau anaknya sudah mulai berubah, segera diapresiasi. Apresiasi dipuji boleh, dipupuk boleh, dijempol boleh, itu yang murah Bu. Kalau yang agak mahal, ayo takjak kemana, ayo tak kasih ini. Nah seperti itu. Karena apa kalau nggak segera? Kalau kelamaan ngabar Bu. Jadi anaknya wes, halah wes ngene ya orang ibu nggak memperhatikan gitu. Kelamaan Bu. Dia berlaku baiknya sekarang 1 bulan baru dipuji. Ibunya kok baru tahu sekarang saya Bu, aku dari dulu sudah juara gitu ya. Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi kuncinya anak generasi alpha ini adalah anaknya belak-belakan, suka pengetahuan, ibu beri dia kesempatan untuk belajar dan bersabar dengan ucapannya. Tapi tetap diarahkan tadi sesuai visi misi dalam keluarga. Nah ini, memuji itu ternyata enggak cuma
harus dikasih hadiah, dipuji omongan. Ada namanya sentuhan fisik, ucapan cinta, dan berdoa di depan anak. Aku mendoakan anakku pas sholat, tapi anaknya nggak pernah tahu. Dikiranya bapak ibunya cuek, gak peduli sama saya. Tapi coba ibu, coba aja ketika habis sholat maghrib, doain, didengerin ke anaknya. Anaknya itu akan merasa lebih damai. Dan lebih tahu kalau orang tuanya itu benar-benar sayang dan perhatian. Oh, jadi pujian itu murah meriah ya Bu. Iya Bu, apalagi tingkat TK SD yang masa-masa otaknya masih berkembang, butuh banyak pujian. Bisa sentuhan, bisa doa, dan juga bisa ucapan rasa sayang atau cinta. Nah ini Bu, hal-hal yang Bapak Ibu buat ini akan membuat anak kangen sama rumah. Kenapa? Coba Bapak Ibu tanya, putranya yang sudah bekerja ada enggak? Yang sudah dewasa? Ada Bu? Oke, kalau ditanya yang sudah bekerja atau merantau yang dikangeni apa Bu di rumah? Saya mendekat ya Bu, punten. Gak denger ya Bu saya. Putranya kerja di mana Bu? Di bengkel. Di bengkel. Jauh atau dekat? Oh dekat. Kalau sudah berumah tangga? Belum. Terus yang dikangeni dari keluarga apa Bu? Yang dikangeni pertemuan keluarga. Spesifiknya pertemuan keluarga waktu pas apa Bu? Waktu ngobrol-ngobrol bareng sambil makan gitu Bu ya. Itu yang paling dikangeni sama anak ya Bu ya. Nah ini contoh nyata Bu ya. Saya enggak ngomong teori, ini ada prakteknya beneran. Jadi anak-anak ketika dewasa itu yang diingat dari orang tua itu bukan barang-barang yang ibu kasihkan. Mohon maaf, saya tuh mensupport anak saya dengan saya memberikan dia pengen sepeda motor, saya kasih sepeda motor. Dia pengen mobil, saya kasih mobil. Ternyata hal itu tuh gampang dilupakan loh Bu. Kadang kan kita nemuin anak-anak kayak kurang berterima kasih. Aku beliin ini loh cuma segini. Karena apa? Yang diingat anak-anak adalah sensasi kedekatannya. Ibu boleh ngasih sepeda motor pada usianya yang tepat. Memberikan gadget pada usianya yang tepat. Tapi disertai dengan kedekatan. Dengan momen-momen tadi. Makan bareng, ngobrol bareng, loh itu yang diingat. Kalau ada iklan di TV itu kan ingat keluarga masakannya ibunya. Nah seperti itu. Jadi ciptakan monggo ibu dengan masakannya, kasih sayangnya, bapak dengan adventure-nya, petualangannya bersama anak-anak, diajak ke sana sini itu paling diingat. Itu akan menjadikan rumah dikangeni. Ada enggak anak yang merantau enggak mau balik? Ada. Karena rumahku seperti nerakaku. Kenapa? Tengkar aja di rumah. Nah seperti itu. Jadi itulah kenapa penting di era digital ini untuk menangkal efek negatifnya dengan membuat rumah itu menjadi nyaman, menyenangkan dan dikangeni anak-anak. Pasti anak-anak ada masalah di luar, cerita lagi. Nah ini, memberikan pendidikan terbaik. Jadi Bapak Ibu, salah satunya yang penting untuk menghadapi era digital ini tidak sembarangan milih sekolah. Bapak Ibu sudah tepat memilih sekolah Islami, mengedepankan adab ibadah keagamaan, seperti di MI, MTS, YPSM. Karena apa? Itu akan mempengaruhi perkembangannya dia, interaksi sosialnya. Tapi kalau ada pertanyaan seperti ini, sepertinya kita sudah memilih sekolah yang terbaik. Tapi kok akhlak anak saya kok gorong berubah-ubah ya. Nah kalau ada seperti itu kira-kira apa Bu masalahnya? Sudah saya sekolahkan, saya pilihkan ini, tapi kok anak saya belum berubah ya akhlaknya. Kira-kira apa Bu? Penyebabnya? Salah pergaulan. Ya, bisa jadi Bu, salah pergaulan. Mari kita cek. Nah, coba Bapak Ibu cek frekuensi program rumah dengan program sekolah. Jika anak kita belum berubah menjadi baik akhlaknya,
Bagaimana frekuensi program di rumah? Apakah sudah sevisi dengan sekolah? Misalkan jika pendidikannya mau berhasil, maka harus sama programnya di sekolah dengan di rumah. Apa contohnya? Misalkan di sekolah mengharuskan sholat 5 waktu. Bapak Ibu melaksanakan sholat 5 waktu mengajak anak atau tidak? Nah, kalau diajak itu juga sefrekuensi, itu akan lebih berhasil. Jadi kuncinya kalau Bapak Ibu mau berhasil kerjasama dengan sekolah, satukan frekuensi program sekolah dengan program di rumah. Contohnya, jika anak kita masuk di sekolah menargetkan hafalan Quran dan terbiasa berpakaian yang menutup aurat, maka di rumah orang tua berhati-hati jangan sampai anak-anak melihat tontonan yang bukaan. Nah, kayak TikTok dance segini gitu ya bajunya ya. Atau membiarkan anak keluar dengan membuka aurat seperti itu. Ini namanya sefrekuensi dengan program sekolah. Jadi sebagus apapun program sekolah tidak akan berhasil menjadikan anak Bapak Ibu menjadi berakhlak dan berprestasi jika lingkungan keluarga tidak mendukung. Ini contoh juga untuk siswa berkebutuhan khusus. Ada yang berhasil itu sampai anaknya juara dance, juara foto model, anak autis ini ya Bu ya. Kemudian bisa hafal juz, 8 juz, mohon maaf. Loh, kenapa bisa berhasil itu? Apakah gurunya di sekolah yang wow super gitu? Enggak Bu, sebagian besar karena orang tuanya. Ibunya ini kalau mencarikan les-lesan public speaking buat anaknya, beliin baju untuk dia bergaya foto modelnya, keluar uang Bu. Diikutkan nyari-nyari event, biar anaknya yang autis tadi tampil. Sampai hafalan dipanggilkan private, di sekolah sudah dapat, di rumah dipanggilkan private, hafal dia 8 juz. Kenapa? Karena anak autis punya memori fotografik yang mudah menghafal. Itu perjuangannya orang tua. Nah, berarti apa? Sefrekuensi dengan program sekolah. Nah, saya ngomong panjang lebar, kesimpulannya ini Bapak Ibu ya. Jadi, akhlak dan prestasi anak dipengaruhi ternyata banyak Bapak Ibu. Makanya ada yang sudah cepat berkembang prestasinya, akhlaknya. Coba panjenengan sharing dengan putra-putri dari Bapak Ibu yang di sini yang sudah berprestasi. Pasti orang tuanya akan sangat berusaha mendukung dan mensupport itu. Jiwa raga kalau ya, merdeka gitu ya. Sampai gitu. Jadi yang pertama, utama orang tua. Kenapa dari lahir sampai dia dewasa dia bersama orang tua. Kalau guru mungkin ada yang 6 tahun, 3 tahun. Kuliah juga mungkin hanya 4 tahun gitu ya. Dia hanya kenal putra-putri Bapak Ibu hanya dalam waktu-waktu tertentu dan hanya beberapa jam pengajaran. Nah, kalau sama Bapak Ibu, putra-putri kan, wah, sebagian besar waktu. Jadi, yang utama orang tua dan keluarga, yang kedua guru atau pendidiknya, yang memberikan les, memberikan pelatihan porseni seperti itu. Dukung Bu, kalah gak apa-apa, itu perkara belakang. Anak-anak punya mental pemberani mencoba lomba-lomba itu. Perjuangan ibu apa yang dicatat oleh Allah? Ya ibu nganter tadi, bawain bekal pas latihan. Nyangoni, ngomong sama ustazah, tolong ya ustazah, dampingin saya. Oh itu doa. Oke, guru pendidiknya, lingkungan sekolahnya, teman bergaulnya, betul kata ibu. Wah sudah semuanya bagus, dilalah dia plek berteman dengan satu teman yang mohon maaf pergaulannya bebas. Sedikit banyak berpengaruh. Makanya dalam hadis Rasulullah kan sudah sebutkan, kalau ada yang pakai minyak wangi akan ikut baunya. Tapi kalau bukan minyak wangi bagaimana? Nah itu sangat berdampak. Makanya sebelum kita mengizinkan anak kemana, kita lihat bagaimana pergaulan di daerah tersebut. Media yang diakses seperti Bu Binti bilang, cek riwayat story-nya. Anak-anak semakin canggih tahu bagaimana menyimpan. Pernah ditemukan
file pornografi itu dikunci, berlapis-lapis di HP-nya. Orang tuanya nggak bisa buka. Secanggih itu anak-anak. Siapa yang buka? Guru BK-nya. Jadi ibu perlu bersinergi dengan orang tua. Sampaikan kalau memang ada masalah. Karena pendidikan itu tidak selalu sempurna. Pasti di situ ada masalah. Tetapi dengan Bapak Ibu dan pihak sekolah sama-sama terbuka, insya Allah akan ada penyelesaian masalah dari anak-anak. Ya, sementara itu ya Bu ya, yang ini masih panjang karena waktunya sudah itu Bu ya, monggo langsung sesi tanya jawab. Ya, Masya Allah, pemaparannya sungguh sangat jelas Bapak Ibu Guru ya. Untuk sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan dari hal-hal yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin ada yang kurang jelas, kami buka 2 dulu pertanyaan. Ada? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari kelas 4, Mbak Nafla Aura Safira. Yang saya tanyakan dari pemaparan makalah tadi, yang pertama, itu problem solving, itu dari anak saya Bu Nurmalia. Itu yang anak saya itu ada 5, yang pertama 2, 3, itu saya merasa tidak ada problem dari ketiganya itu. Karena mulai dari pembelajaran saya sudah tahu arahnya, arah dari ini nanti jenjang kemana itu sudah tahu. Kalau dilihat dari hobi itu kan biasa dari hobi atau dari pendidikan yang di sekolah itu. Saya enggak ada problem. Tapi yang keempat itu yang jadi permasalahan saya. Bagaimana solusinya? Saya itu menghadapi anak yang keempat itu dari mulai SMP. Itu kalau sudah pulang sekolah, dia masuk kamar dikunci, Bu. Dia itu setiap hari menangis. Merenung, terus kurang diskomunikasi. Itu saya lalui itu sampai kayak kayak orang stres gitu loh. Dia itu menghadapi teman mungkin, menghadapi seumpama berkumpul, dia itu gampang gap dari hatinya gitu. Nggak ada apa-apa, dia langsung termenung itu terus nangis. Sampai hampir saya enggak tahu itu sama kakaknya, dia itu frustasinya sudah sedemikian rupa. Terus terakhir menghadapi kelulusan, saya juga mengatasinya juga kesulitan juga. Dia itu maunya ke arah mana saya tidak tahu, karena kalau dilihat dari nanti kalau dia SMA otomatis ke jenjang kuliah. Dia itu kayak problem sendiri. Terus nanti kalau saya cari SMK, saya takut SMK itu kebanyakan yang di lingkungan Kediri ini kalau perempuan-perempuan, Bu. Kalau laki-laki misalkan TSM, kalau dari manajemen akuntansi itu kebanyakan perempuan, takutnya dibully gitu. Terus yang saya inginkan itu gimana, terus akhirnya saya arahkan terakhir ke EMAN.
Lah kok Man sendiri dia bingung jurusan apa. Saya sendiri juga bingung. Dia tuh sukanya apa itu saya enggak tahu. Tapi saya lihat dari prestasi, dia alhamdulillah agak ke atas. Itu kemarin saya sudah dapat kesimpulan sedikit. Ternyata dari segi keagamaan dia itu sukanya. Kitab kunyangnya juga bisa. Kemarin kan double, sekolahnya kan waktu di MI dia juga diniyah. Jadi double. Insya Allah Bu, kalau orang-orang sini Mangiran, saya rasa kalau gadget itu belum separah. Soalnya pulang jam 1:30 dari rumah, HP-an kan sedikit ya, jam 3 sudah sekolah diniyah. Jadi kalau masalah HP itu enggak, kemungkinan besar belum separah itu. Terus yang mungkin itu yang saya tanyakan. Mohon solusinya untuk kedepannya anak ini arahnya kemana gitu maksudnya. Itu apa dari segi akademis itu mungkin ada pendampingan khusus apa gimana, saya mohon solusi dari Ibu. Ya, pertanyaannya sudah dicatat, kita buka satu lagi, jadi nanti 2 langsung dijawab. Ada lagi? Ada Bapak, Ibu dari sebelah sana? Ada yang ditanya? Oh iya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari MTS Sabita. Yang saya mau tanyakan, bagaimana mengarahkan anak yang cita-citanya itu sepertinya masih bingung. Nah, misalkan diarahkan ke sini, terus sudah disupport, itu tiba-tiba di tengah jalan belok lagi, ganti lagi, diarahkan lagi, belok lagi. Jadi sepertinya masih bingung. Nah, terus yang kedua, anak saya itu cenderung kalau di rumah suka seperti melamun, suka seperti cerita sendiri. Nah, kalau waktu disuruh sholat atau belajar itu bilangnya iya, iya, iya. Tapi lama sekali nggak dikerjakan. Kadang sampai mepet baru dikerjakan. Nah, itu mohon solusinya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin akan segera dijelaskan oleh Ibu Nurmalia. Silakan. Sama kayaknya pertanyaannya ya, mirip. Baik, terima kasih bunda-bunda yang luar biasa. Oke, jadi dari pertanyaannya pertama terkait siswa sekarang sudah MA ya Bu ya? Sekarang mau MA atau sudah di MA kelas 10 nih. Jadi ini kembali Ibu sudah luar biasa, dari satu sisi, dari satu keluarga sudah ada visi misi dan Ibu sudah mampu mendeteksi ini arahnya kemana, kelebihan. Nah, memang dalam satu keluarga pasti ada ini Bu ya, tantangan ya Bu ya, namanya manusia diuji ya Bu ya. Jadi ujian itu tidak hanya harta benda tapi juga bisa pasangan atau anak. Kita lihat juga kayak seperti ya Nabi Ibrahim diuji oleh Kan'an. Padahal Nabi Ibrahim sudah luar biasa imannya kepada Allah ya daripada kita, tapi juga diuji. Yang pertama, Ibu jangan menyerah dulu, tetap berusaha untuk melihat kelebihan Ananda. Meskipun itu nanti berproses sampai dia kuliah dan seterusnya. Karena melihat kemampuan anak itu tidak bisa berhenti di tingkat TK atau SD sudah.
Oh dia suka mewarna, oh berarti nanti dia akan saya arahkan ke visual, desain grafis. Tapi ternyata ketika dia sudah bekerja, dia punya kemampuan talenta yang lain. Misalkan apa, dia bisa berdagang. Loh kenapa nggak kelihatan waktu di TK atau SD? Karena saat itu belum muncul dan lingkungan belum menstimulus dia. Dia masih tahap bermain. Tapi ketika dia sudah mulai SMP, SMA, jiwa berdagangnya keluar. Apakah satu anak bisa punya kemampuan lebih dari satu? Bisa Ibu, Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi Ibu jangan terpatok. Kalau toh ada asesmen psikologi, termasuk saya psikolog ya, memberikan asesmen, memberitahu kemampuannya A, B, C, bisa jadi nanti ada D yang muncul Bu. Jadi Ibu tetap terbuka terkait Ananda. Yang pertama yang Ibu perlu ketahui, Ananda mungkin memiliki kepribadian yang berbeda dari saudara-saudara, lebih tertutup, introvert, lebih suka menutup, tidak mudah bercerita, tapi dia seorang yang pemikir. Orang pemikir, overthinking itu tidak selalu buruk loh Bu. Kita kadang mikirnya, oh hariku baperan, tidak selalu Bu. Pemikir ini anaknya adalah yang suka merefleksi, mudah ini Bu ya, melihat yang baik dan benar, menimbang-nimbang dulu sebelum memutuskan, itu positif Bu. Cuma ya kalau berlebihan jadi sensitif sampai depresi, nah itu yang nggak boleh. Tapi sebenarnya tipe-tipe anak seperti ini, anak-anak yang hati-hati. Kalau marah nggak gampang blak-blak-blak gitu Bu ya, kayak diempet, dipendam tapi meledos sendiri di ruangan kamarnya. Mungkin cerita ke Ibu dikit-dikit ya Bu ya, seperti itu. Jadi anak-anak seperti ini memang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri Bu. Itu bukan keanehan. Ada anak-anak karakter introvert ini kalau berinteraksi sama sosial gini, udah diajak makan sama teman, iya, hai, tapi batinnya capek. Kenapa? Aku harus ngomong begini sama orang, aku tuh pengen sendiri gitu ya, pengen menikmati duniaku sendiri, kadang seperti itu. Akhirnya ketika pulang, dia butuh waktu untuk ngisi baterai, ngecas energinya, dan merefleksikan pengalaman hari ini di dalam ruangannya. Tapi ketika di situ sudah ada menangis Bu, sering intensitasnya, berarti ada masalah. Nah, kalau ada masalah berarti pelan-pelan Ibu masuk. Nah, anak introvert ini nggak sama dengan ekstrovert. Kalau ekstrovert dipancing dikit cerita panjang lebar sampai kita bosen ngantuk-ngantuk ya. Tapi kalau introvert itu memang pelan-pelan dan halus gitu Bu ya nanyanya. Sambil Ibu amati perilakunya, kegiatan sehari-harinya. Bahkan kalau Ibu sempat pas anaknya sedang sekolah atau apa, Ibu buka-buka gitu ya, bukan maksud apa ya, untuk mengetahui sebenarnya dia ada masalah apa, atau tanya teman dekatnya Bu. Biasanya curcolnya itu sama teman dekatnya, karena sungkan mungkin dengan orang tua, bukan bermaksud apa, biasanya introvert seperti itu. Nah anak-anak introvert ini memang ada ketegangan ketika harus berinteraksi sosial, karena perasaannya peka halus, gini itu sudah aduh maksudnya apa aku kurang begini, karena suka mengintrospeksi diri itu Bu ya. Nah itu nggak apa-apa, cuma kita arahkan jangan sampai berlebihan, sampai dia lupa makan, sampai dia nggak punya arah tujuan ke depan. Kalau anaknya sampai bingung dia itu pinginnya apa, berarti itu berpengaruh ke dalam kesehariannya termasuk belajarnya, sehingga perlu digali dulu kamu masalahnya apa. Orang ngomong begini belum tentu dia maksudnya begitu. Kalau udah orang ngomong begitu, lebih baik kamu fokus pada tujuanmu. Biasanya Bu, anak-anak introvert ini akan membaik kalau dia sudah ketemu passionnya, udah ketemu prestasinya, sehingga di situ dia merasa berharga. Kemudian orang lain itu yang dibutuhkan dari orang lain ini rasa nyaman aja sih. Jadi kayak didengerin gitu Bu. Jadi enggak apa-apa, itu pelan-pelan sambil ditemukan. Kalau memang Ibu dari cara Bapak Ibu untuk melihat bakat minat itu gampang loh Bu. Tapi memang kadang bakat minatnya anak-anak berbiaya itu loh masalahnya ya. Nah, ya. Jadi mohon izin berdiri ya Bu ya, agak ini. Jadi kalau mau melihat bakat minat, satu, dilihat apa yang paling sering dilakukan anak-anak di rumah.
Oh, anak saya sukanya naik sepeda ke sana kemari, main sama temennya. Terus ini apa? Apa Bu, ini kalau lomba-lomba olahraga, panjat pinang itu selalu juara, misalkan kayak gitu, atau fisiknya kuat kayak gitu. Oh, berarti dia lebih suka ke hal-hal yang bersifat kinestetik. Bapak Ibu mungkin pernah dengar multiple intelligence itu ya Bu ya. Nah, jadi apa yang paling, oh anak saya ini sukanya menghafal. Kalau disuruh menghafal aku nggak perlu nyuruh gitu ya, udah langsung gercep hafalan sendiri. Kadang-kadang setor pas ibu ejek ngantuk-ngantuk gitu ya. Ayo tuh Bu, mau setor ya. Dia sudah punya keinginan. Ada yang sukanya apa ya Bu ya? Ini kalau cerita itu kayak semuanya harus mendengar dia. Terus Bu ngomong ini, digondol lihat toh gitu ya. Nah, dia punya kemampuan performa. Jadi apa yang sering dilakukan anak itu pertama bisa dijadikan acuan. Terus yang kedua, untuk tahu bakat minat, dia mampu menguasai itu lebih cepat dari umumnya teman-temannya. Misalkan main musik gitar ya, nah, sama-sama dilatih sama ustadz-ustadzah di sini. Oh, yang satunya itu bisa 2 bulan baru bisa ini, dia hanya seminggu langsung, nah diajari lebih cepat. Oh, ada bakat. Nah, terus selain dia senang, terus lebih cepat mampunya nangkepnya di bidang itu, yang ketiga adalah kalau dia mengalami kegagalan, dia gak gampang mutung, gak gampang menyerah. Jadi misalkan ini ada anak yang dia sukanya bikin komik ya Bu ya, kayak gambar-gambar bagus, pertamanya belum komik, masih gambar biasa. Kemudian sama ustadz-ustadzanya diarahkan menjadi sebuah cerita. Nah seperti itu, ketika itu dia sempat gagal, misalkan juara itu nggak juara gitu Bu ya, atau gambarnya ceritanya nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Tapi setelah itu dia tuh nggak terus Bu aku emoh no komik mau aku, enggak, dia malah nyari-nyari di internet. Oh gambarnya gini, oh ceritanya bisa dibikin gini, terus dia bikin lagi, gak menyerah, tidak mudah menyerah. Kalau 3 hal itu konsisten ditemukan pada putra putri Bapak Ibu, diduga bisa jadi dia punya bakat dan minat di situ. Bakat minat apa saja? 1, ada yang bersifat kinestetik yang berhubungan dengan olahraga atau sesuatu yang bersifat fisik. Ada yang berhubungan dengan naturalistik. Nek rumahku ya Allah, nek jenengin duwe kelinci, cek sayangi, yo gak mampu apa, enggak, itu Bu Bapak ya suruh itu mau bersihin kotorannya, enggak jijik gitu enggak, dia mau telaten. Padahal anak yang satunya, gitu ya lihat, tapi dia telaten. Oh dia punya kecerdasan naturalistik, bisa diarahkan ke arah misalkan kayak ahli biologi, perkebunan, peternakan, kayak gitu, atau perdagangan yang berhubungan dengan alam seperti itu. Itu naturalistik. Ada juga yang interpersonal. Iku cepet banget adaptasi. Dijak nanggone omahe tetangga yang baru pertama kali sudah serasa rumah sendiri. Agar ada orang disapa, hei Bu, Bapak, ini terus kedupus gitu loh. Aku ini semua mainannya dikeluarkan, ceritain, terus duduk-duduk dengan nyantainya gitu. Terus dia bisa ngajak teman-temannya, ayo main ke sini, diajak main ke sana, manut kabeh. Yo heran, konco-konco kok cek manut. Itu kecerdasan interpersonal, pergaulan, bisa jadi politisi, bisa jadi presiden, berikutnya pengganti Pak Prabowo ya. Kita nggak tahu ya kecerdasan interpersonal itu. Nah kemudian ada kecerdasan intrapersonal. Nah mungkin yang Ibu tadi, dia mudah merefleksi, bisa menjadi seorang psikolog, konselor, filosofis seperti itu. Atau ustazah yang juga bisa membantu permasalahan anak-anak, itu juga bisa. Nah kemudian selain interpersonal ada juga numerik. Numerik ini nek disuruh hitung-hitungan wes gak perlu kalkulator. Angger merem tik sudah tahu jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti dari 3 itu, Bu. Yang satu apa tadi? Dilihat seringnya dia sukanya apa. Terus yang kedua apa? Lebih cepat menguasai itu dibanding temannya. Yang ketiga, tidak mudah menyerah kalau dia mengalami tantangan di sana.
Kuncinya itu Bu, untuk bakat minatnya. Jadi kalau Ibu Nadi sudah tahu, oh ini dia bagus di kitab kuning, masuk di MA, jurusannya keagamaan cocok Bu. Tinggal nanti dilanjutkan. Perkara pergaulan, Ibu sering aja ajak ngobrol. Sehingga dia tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kalau orang ngomong ini tuh bukan maksudnya seperti itu. Kadang dia salah paham saja. Nah itu pelan-pelan dan perlu terus dan disupport aja dengan ngobrol, kayak butuh temen ngobrol aja gitu Bu. Satu lagi Bu ya ini. Ini sudah mau diakhiri, jadi satu lagi pertanyaan berikutnya. Cita-cita belum diarahkan gonta-ganti, kadang-kadang melamun cerita sendiri. Nah, anak-anak di usia SD ini enggak apa-apa Bu, jadi masih gonta-ganti, ditanya itu wajar. Karena bahkan dia itu sudah lulus kuliah, ditanya mau kerja ya Cek bingung Bu. Yang penting Ibu tetap ngarahkan, yang penting kalau tingkat TK atau SD dia punya cita-cita, jangan sampai enggak. Meskipun masih gonta-ganti enggak apa-apa, karena itu adalah impian. Dia sudah punya cantolan, dia punya semangat. Tinggal nanti berjalannya, Ibu terus dampingi seperti itu. Kalau terkait disuruh itu karena gadget Bu. Nah gadgetnya coba pelan-pelan, dan ini mungkin di tingkat SD agak di fisik juga nggak apa-apa. Maksudnya fisik itu dipegang. Ayo sholat. Gimana Bu? Oh sampun MTS. Oh iya, kalau MTS itu puber Bu ya, jadi peralihan antara anak-anak menuju SMA, ya rondo-rondo angel gitu ya. Kalau SMA Ibu sudah nggak bisa sering-sering nuturi, megang ayo gitu, karena dia sudah logikanya bisa diajak dialog, jadi diperlakukan kayak anak dewasa gitu. Tapi kalau SMP mohon maaf lebih baik masih agak diketatin Bu, karena masa peralihan. Dia pengennya itu diakui kayak dewasa tapi belum. Jadi kalau dibilang anak nggak mau, tapi kalau dibilang dewasa kok ya gurung isok nyelesaikne masalah gitu loh. Jadi lebih baik masih diketatin saja Bu, supaya dia rutin pembiasaannya. Baru nanti tingkatan SMA, kuliah sudah mulai dikasih tugas-tugas tanggung jawab yang diajak dialog begitu. Nggih. Ngaten Bun? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah karena waktunya sudah